Barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaklah menjadi pelayan sekalian orang. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak, juga siapa saja yang saat ini sedang memantau misa ini lewat siaran live streaming multimedia Tiga Raja. Tren dunia pada saat ini adalah ini. Banyak orang mengejar pangkat, mengejar posisi, mengejar kedudukan. Karena mentalitas duniawi adalah siapa yang memerintah, dia akan dihormati. Siapa yang punya posisi, dia akan disanjung. Siapa yang punya kedudukan, dia akan dicari-cari. Di mana kalau Anda perhatikan baik-baik, ujung-ujungnya adalah harta, duit, pangkat, posisi kedudukan, dan nama besar. Para murid dalam cerita Injil pagi ini berada di dalam atmosfer ini. Dalam perjalanan menuju ke Kapernaum, mereka bertengkar antara mereka. Siapa di antara kita yang terbesar? Siapa? Yesus tahu. Yesus mendengar. Yesus tidak langsung menegur, tetapi menunggu sampai mereka sudah berada di rumah. Dan Yesus bertanya, di tengah jalan tadi kamu orang omong apakah? Tidak ada yang menjawab. Dan Yesus langsung menanggapi. Barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi pelayan sekalian orang. Saudara, saat ini masyarakat bangsa ini berada di dalam euforia pilkada. Coba perhatikan. Tiap calon menampilkan diri sebagai yang the best. Tanpa kekurangan. Tanpa cacat. Coba dengar apa yang mereka katakan. Dan nanti saudara akan dengar secara lebih detail saat ada debat kandidat. Dan saat kampanye, semua yang terbaik dari diri akan ditampilkan. Ini tidak soal, namanya juga kampanye, namanya juga debat. Nah, dalam suasana dukung-mendukung paslon tertentu, saya pastormu ingin menyampaikan pesan sabda Yesus hari ini sebagai pedoman bagi kita dalam menghadapi situasi ini sekaligus menghindari kriteria duniawi yang menyesatkan. Apa kriteria dunia yang menyesatkan? Dengar baik-baik. Orang yang punya kriteria duniawi itu, mereka bilang begini, saya pilih paslon itu karena kami satu suku.
Saya pilih paslon itu karena kami satu gereja. Saya pilih paslon itu karena kami satu agama. Saya pilih paslon itu karena kami satu partai. Saya pilih paslon itu karena rumah kami bertetangga. Maaf, kau orang Kristiani, kau orang Katolik, ini bukan kriteria Yesus. Dan dengar baik-baik kriteria Yesus. Dia yang jadi calon pemimpin itu, Yesus bilang harus berjiwa pelayan. Artinya apa? Sebagai seorang pelayan, dia akan melayani rakyat all out. Sebagai pelayan, dia akan bekerja habis-habisan untuk rakyatnya. Sebagai pelayan, dia akan mengorbankan waktu dan tenaga untuk rakyatnya. Ya, untuk kami, rakyat, dia akan pasang badan. Dan pemimpin yang berjiwa pelayan tidak terikat, dengar baik-baik, tidak terikat pada faktor dia sesuku atau tidak. Dia seagama atau tidak. Dia separtai atau tidak. Kalau kau sudah jadi pemimpin, kau tinggalkan semua hal yang berkaitan dengan agama, suku dan partai. Engkau pemimpin semua orang. Mendukung engkau atau tidak, engkau pemimpin. Pemimpin yang berjiwa pelayan itu verboden untuk menggunakan embel-embel suku, agama, ras, dan partai politik. Dan pemimpin yang berjiwa pelayan nampak dalam tutur kata dan sepak terjang. Pemimpin yang berjiwa pelayan, dia akan menawarkan rekam jejak. Intelektualitasnya ada atau tidak? Dia mempunyai latar belakang koruptif atau tidak? Dia punya cerita tentang kolusif atau tidak? Dia mempunyai rekam jejak nepotis atau tidak? Silakan baca rekam jejak. Karena orang tiba-tiba berubah. Dia akan membawa apa yang dia miliki masa lalu dan dia akan terapkan kalau dia menjadi pemimpin. Catat ini baik-baik agar Anda tidak akan menyesal 5 tahun yang akan datang. Ternyata kita pilih seorang pemimpin yang mentalitas proyek, bagi-bagi proyek, bagi-bagi uang kepada kroni-kroni. Hati-hati, jangan Anda sampai menyesal. Pemimpin yang berjiwa pelayan, dia menghadirkan program yang tidak dibuat-buat. Artinya program itu masuk akal. Orang Timika bukan orang bodoh. Sehingga perhatikan program yang ditawarkan. Jangan-jangan program abal-abal, asal bunyi. Yang penting menarik. Celaka pemimpin macam begini. Nah, lawan dari pemimpin berjiwa pelayan adalah pemimpin
yang berjiwa pencuri. Mau tahu pemimpin yang berjiwa pencuri? Itu yang curi hati pemilih dengan bagi-bagi uang. Bagi-bagi uang supaya ada banyak pendukung. Bisa diar toh, bisa dengar toh, bagaimana gerakan kemana-mana bagi-bagi uang. Bagi-bagi uang. Ini pemimpin yang berjiwa pencuri. Dia akan curi perhatian warga dengan program abal-abal yang asal bunyi, yang bernada proyek bagi-bagi duit itu. Hati-hati, sekali lagi hati-hati. Calon pemimpin yang berjiwa pencuri itu orientasinya adalah harta, orientasi adalah pangkat, orientasi adalah posisi dan kedudukan. Sehingga segala macam cara akan dipakai untuk bisa mendapatkan pangkat itu, sebab dengan pangkat dia akan memperoleh harta. Itu sebabnya, sekali lagi itu sebabnya murid-murid Yesus saling rebutan, bertengkar. Siapa yang mendapat tempat terhormat, karena dengan tempat terhormat dia akan mendapat segala tawaran fasilitas duniawi. Sikap para murid itu yang ditentang oleh Yesus dalam Injil yang kita dengar pada hari ini. Barang siapa ingin menjadi terkemuka, kata Yesus, hendaklah ia menjadi pelayan sekalian orang. Umat, pedoman sudah diberikan oleh Yesus hari ini. Sekarang tinggal saudara mau pakai pedoman ini atau tidak. Nasib daerah ini, pastor mau bilang, ada di tanganmu. Silakan tentukan keberpihakanmu. Doa pastor adalah semoga umat paroki katedral menentukan pilihan berdasarkan kriteria Yesus. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita hening sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini.